Yang lebih parah, bakhil terhadap diri sendiri. Mau apa-apa dia perhitungan, sampai dia pelit sama dirinya sendiri, bakhil yang paling parah. Sampai kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa asyaddu darajatil bukhl, dan derajat kebakhilan yang paling parah, an yabkhal insan ala nafsihi ma'al hajah. Dia pelit terhadap dirinya sendiri padahal dia membutuhkan. Fakam min bakhilin yumsikul mal wa yamrad fala yatadawa. Betapa banyak orang yang pelit, dia tahan hartanya, dia sakit, dia tidak mau berobat karena takut hartanya habis. Wa yashtahi syahwa fayamna'u minhal bukhl. Dia pingin sesuatu, tidak jadi. Kenapa? Karena bakhil. Seandainya dia enggak punya duit enggak apa-apa. Tapi kalau dia pelit sama dirinya sendiri, dia yang menderita. Mau makan enak enggak jadi, mau jalan-jalan enggak jadi. Semuanya dia hitung. Waduh nih, habisin duit ya. Duit berlimpah-limpah, enggak mau cari pesawat yang paling murah. Padahal dia punya duit. Semua dia cari yang paling murah. Ini orang seperti ini, orang yang sangat menderita. Yang kata para ulama, ya'ishu aishal fuqara wa yuhasabu hisabal agniya. Orang pelit seperti ini, hidupnya di dunia seperti orang miskin, hisabnya di akhirat seperti orang kaya. Menderita atau tidak? Menderita. Hidup di dunia seperti orang miskin, hisabnya hisab orang kaya. Kata Allah, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairal lahum. Janganlah orang yang pelit menyangka sifat pelit itu lebih baik bagi mereka. Kata Allah, bal huwa syarrul lahum. Bahkan pelit tersebut lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sungguh pelitnya mereka tersebut, harta yang mereka kumpulkan, mereka tahan-tahan tersebut akan digantungkan di leher mereka pada hari kiamat kelak. Jadi dalil bahwasanya pelit kalau sudah sampai pada derajat ini dosa besar. Kenapa? Diancam dengan ancaman khusus. Bahwasanya harta yang mereka tahan-tahan tersebut, mereka simpan-simpan tersebut, mereka irit-irit tersebut akan digantungkan di leher mereka sebagai siksaan bagi mereka pada hari kiamat kelak. Ini bahaya. Ustaz, saya mau tanya. Saya pengen hidup sederhana, tapi teman-teman kadang-kadang ngeledek saya. Katanya saya hemat. Misalnya saya dikontrakan tidak ada kulkas. Gimana sikap yang harus saya lakukan, Ustaz? Sederhana itu bagus, tapi pelit tidak boleh. Ya, pelit tidak boleh. Ya, pelit banyak dicela dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang bisa membedakan ini antara sederhana dengan pelit. Ya, kalau dia kulkas, saya rasa kebutuhan yang sangat penting sekarang. Ya, kalau memang dia tidak perlu, ya sudah nggak perlu. Tapi kalau saya rasa kulkas itu kebutuhan. Ya, ya. Jadi jangan sampai seorang saking sederhananya sampai pada derajat apa? Pelit. Karena ada orang seperti itu, dia bukan sederhana, dia pelit. Dia bukan hemat, tapi dia apa? Pelit. Ya. Dia pelit. Sampai kepada keluarganya dia pelit, bahkan kepada dirinya dia pelit. Saya tidak menuduh yang bertanya pelit, ya, enggak. Cuma saya ingatkan, jangan sampai pelit. Dan pelit yang paling parah, pelit ada dua. Pelit sama orang lain, yang kedua pelit terhadap diri sendiri. Pelit yang paling parah, pelit terhadap diri sendiri. Ya, itu yang paling parah. Dan kalau orang sudah pelit terhadap diri sendiri, akhirnya yang di sekitarnya menderita. Istrinya menderita, anak-anaknya apa? Menderita karena bapaknya pelit. Kemana-mana jalan-jalan nggak pernah belanja-belanja. Pergi ke restoran beli air putih. Sudah bayangan makan. Sebab orang mudah marah disebut oleh para ulama. Kenapa orang mudah marah? Tadi kita katakan apa? Karena sombong, angkuh, merasa hebat, merasa punya kekuasaan sehingga mudah apa? Marah. Di antara sebab mudah marah karena orang itu pelit. Orang pelit itu suka marah-marah. Kenapa? Sedikit-sedikit ada yang rusak dia marah-marah. Ini harganya mahal, padahal murah. Sedikit marah, terlalu perhitungan. Kalau orang suka terlalu perhitungan, ini biasanya suka marah. Kalau bapak-bapak ternyata suka marah-marah, mungkin sombong, iya, mungkin saja pelit. Coba periksa diri. Ya. Tidak bagus orang suka apa? Marah-marah. Ya. Menunjukkan ada masalah dalam akhlaknya. Kalau orang beriman nggak mungkin pelit, nggak akan bergabung. Kalau iman pelitnya pasti hilang. Kalau pelit pasti imannya apa? Hilang. Maksudnya iman dan pelit adalah dua hal yang kontradiktif. Ya. Nggak mungkin ada orang beriman, imannya tinggi sekaligus pelitnya tinggi, itu mustahil, kata Nabi SAW. Kalau ada orang pelit, dipertanyakan. Imannya dipertanyakan. Kenapa? Karena orang pelit dia berarti tidak beriman dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Syaitan menakut-nakuti kalian untuk bersedekah, nanti miskin, nanti kurang, nanti fakir. Adapun Allah menjanjikan kalau kau bersedekah Allah kasih ampunan dan Allah kasih tambahan. Fadla di antara tafsiran sebagian ulama akan diberi tambahan di dunia, belum di akhirat. Di dunia sudah dikasih tambahan. Kalau kau beriman, kau pasti ikut janji Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW berbicara tentang sedekah, Rasulullah ingatkan tentang iman kepada Allah hari akhirat. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, maka muliakan tamunya. Muliakan tamu butuh biaya, ya tidak?
Kalau tamu datang, kasih air putih. Sama permen. Padahal dia punya uang banyak, tapi dia pelit. Tapi dia pelit. Maka Rasulullah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka dia muliakan tetangganya. Tetangganya pasti dia perhatikan. Tidak mungkin tetangganya miskin dia biarin aja kalau dia beriman. Tapi kalau dia enggak beriman, dia pelit. Ngapain tetangga? Masing-masing. Tamu ya seadanya. Dia tidak akan susah-susah untuk memuliakan apa? Tamu. Dia tidak muliakannya sekedarnya aja. Ya. Air putih ya. Jangan pernah pelit kepada kedua orang tua. Jangan pernah perhitungan kepada kedua orang tua. Saya sering sampaikan kalau orang tua dulu kita perhitungan sama kita, kita akan binasa. Orang tua kita bahkan ada yang menjual emasnya, ada yang menjual sawahnya untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan ada di antara mereka yang sampai terjerumus dalam riba demi mengkuliahkan anaknya. Tidak perhitungan. Sekarang setelah orang tua, sudah jompo, anaknya perhitungan luar biasa sama kedua orang tuanya. Mana bakti kepada kedua orang tua? Seandainya kedua orang tua dulu ya pelit sama kita, perhitungan sama kita, kita nggak bakalan jadi orang. Bayangkan kalau ibu kita pelit, kemudian belikan susu kaleng untuk minumkan susu kepada kita, ternyata ibu kita pelit, nggak usah kasih susu, kasih air putih aja. Kira-kira ente jadi apa sekarang? Bayangkan kalau antum sakit waktu masih kecil terus orang tua pelit, sudah nggak usah dibawa ke dokter, buang-buang duit, biarin aja. Nangis-nangis, kurus krempeng, biarin aja. Orang tua kita kalau pelit sama kita dulu waktu kita kecil, kita udah habis ya. Tapi orang tua nggak pelit, nggak perhitungan. Sekarang setelah mereka sudah jombo, kita perhitungan sama mereka. Makanya waktu Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau apa yang harus mereka infakkan. Para sahabat bertanya apa yang harus mereka infakkan. Jawabannya Allah jawab bukan berkaitan dengan apa yang diinfakkan, tapi kepada siapa? Ada yang lebih penting, kepada siapa? Padahal pertanyaan sahabat, madza yunfiqun? Apa yang harus mereka infakkan? Apakah infak emas? Apakah perak? Apakah korma? Apakah gandum? Apakah apa? Jawaban Allah bukan jenis infaknya, tapi kepada siapa? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakanlah kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka berikanlah kepada kedua orang tua.